Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur ya kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita boleh ada 2 tahun masa pandemi. Kita boleh melewatinya dengan semua penuh ketakutan ya. Saat itu kita semua berpikir bahwa aduh jangan-jangan saya kena virus mati gitu ya. Mungkin ada di antara keluarga kita yang juga dipanggil Tuhan di tengah masa pandemi, tapi saya percaya banget ya ketika pandemi itu saya tidak takut berlebihan. Karena saya percaya sudah ada satu jumlah tertentu yang memang akan dipanggil Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan. Makanya pesan saya selalu di mesbah doa, ya kalau belum waktunya mati kita nggak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya siap-siap saja ya. Ngomong-ngomong saya mau tanya berapa banyak yang sudah siap-siap? Ya, saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak kalau hari itu datang ya kita harus bersiap-siap. Baik, mari kita buka bersama firman Tuhan langsung saja. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 mulai saudara. Judulnya di sana adalah pengharapan anak-anak Allah. Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa ya banyak orang berkata berat bu, rasanya gak kuat lagi terutama di masa pandemi. Ya banyak usaha yang gulung tikar, banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya bahkan ke depan saudara jangan merasa aman. Ya jangan merasa wah sudah selesai pandemi aman, sudah yes gitu ya. Tuhan Yesus bilang di saat semua merasa aman, nyaman, ya saat itulah kita harus berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan saudara ya kita melihat hari ini juga perang Ukraina, Rusia belum berakhir. Dan ya semua harus berjaga-jaga. Tapi ayat ini berkata bahwa sebab aku yakin kata Rasul Paulus bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara banyak orang datang bertanya kepada saya, Bu, saya itu udah ikut Tuhan, tapi kenapa menderita? Saya udah ikut Tuhan, kenapa saya banyak masalah? Saya sudah berdoa, kenapa doa saya gak dijawab-jawab? Seringkali kita itu salah berpikir tentang kenapa kita percaya kepada Yesus. Banyak orang akhirnya menjadi kecewa kepada Tuhan karena dia berpikir dia ikut Tuhan itu supaya keadaannya baik. Dia ikut Tuhan itu supaya hidupnya diberkati. Dia ikut Tuhan itu supaya begini-begini. Alasan pertama kita ikut Tuhan, dengar baik-baik supaya kita gak kecewa. Saya bilang begini, Bu, kita percaya kepada Yesus itu bukan hanya untuk keadaan kita baik. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena kita ada di tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Kita ada di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita ada di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Seorang ibu datang kepada saya, Bu, anak saya meninggal. Anak satu-satunya yang saya miliki itu meninggal. Kenapa Tuhan begitu jahat panggil anak saya? Anak saya itu baik banget, Bu. Kenapa yang diambil bukan yang jahat? Yang anak-anak yang berandal di luar itu, kenapa bukan itu? Kenapa anak saya? Saya bilang kita tidak bisa pegang kendali atas apapun di dunia ini. Tapi satu hal Bu, kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena di dalam Yesus itu ada jaminan keselamatan. Sekalipun anak ibu meninggal sekarang, tapi dia meninggal di dalam Yesus. Ada jaminan kehidupan sampai yang akan datang. Saudara bayangkan orang gak punya Yesus. Kenapa kita percaya Yesus? Supaya sekalipun kita menghadapi tekanan, persoalan, kita tetap kuat karena Yesuslah sumber kekuatan kita. Jadi kita percaya kepada Yesus, jangan saudara menjadi kecewa. Kalau bicara tentang kecewa ikut Yesus, mungkin saya orang yang akan paling pertama kecewa. Ketika saya terima Yesus, saya dibawa dalam pergumulan yang begitu berat. Saudara mungkin banyak yang sudah dengar kesaksian saya. Saya ini dari Poso ya. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 95. Papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya menerima Yesus tahun 95. Melalui perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, waktu itu saya mau bunuh diri.
Saya mau mengakhiri hidup saya yang sudah kacau, sudah rusak, sudah hancur. Tapi ya, firman Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Di tengah kehancuran itu, di tengah keputusasaan saya, di tengah saya mau bunuh diri itu, Tuhan datang dengan kasih-Nya. Dia melawat saya, dan hari itu tahun 95 itulah perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Saya mengalami Tuhan, saya diubahkan Tuhan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pikir ya orang berkata, wah hidupnya pasti akan luar biasa, pasti akan gini. Ternyata penderitaan terbesar ketika saya itu di dalam hidup saya adalah waktu saya menerima Tuhan Yesus. Karena yang pertama ketika ketahuan yang menentang saya dan keluarga saya sendiri. Bahkan waktu itu saya diancam mau dibunuh sama papi saya. Saya bertanya, kenapa ikut Yesus begini banget ya? Dulu saya gak ikut Yesus, hidup saya aman-aman aja tuh. Saya seneng, saya melakukan dosa apa yang saya mau, saya bebas. Tidak pernah ada yang melarang saya. Justru ketika saya pengen hidup dalam kebenaran, mau dibunuh saudara. Ya, padahal waktu papi saya tahu saya jadi Kristen, dia bilang gini, oh ini penyebabnya. Makanya papi lihat hidupmu berubah. Makanya papi lihat kamu jadi aneh. Yang dulu tukang keluar malam sekarang gak suka lagi. Yang dulu marah-marah sekarang gak lagi. Yang dulu begini sekarang gak lagi. Ya, dan memang setiap orang Kristen yang mengikuti Yesus memang harus jadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Ya, harus jadi aneh. Dulu pemarah, sekarang peramah. Dulu pelit, sekarang pemurah, katakan. Ya, dulu merokok, sekarang gak lagi. Dulu selingkuh, sekarang gak lagi. Ketika saya menerima Yesus, hidup saya masuk dalam penderitaan. Dan kalau mau kecewa, mungkin saya orang paling kecewa. 1 tahun saya menyembunyikan iman saya. 96 ketahuan sama papi saya. Saya masuk dalam penderitaan di situ, ya di tengah keluarga sendiri. Bahkan saya diancam mau dibunuh. Tapi ya karena saya bersyukur saudara. Satu saat ada sebuah gereja yang undang saya dalam sebuah wawancara. Mereka tanya, Bu, apa yang membuat ibu kuat ketika ibu mengalami tantangan di dalam keluarga? Ya saya bilang, mungkin karena saya belum terlalu banyak dengar khotbah. Loh kok bisa? Iya. Karena banyak pendeta mengajarkan ikut Yesus tuh seneng. Saudara yang susah jadi seneng. Yang naik motor jadi naik mobil. Yang mobilnya 1 jadi 3. Yang punya rumah 1 jadi 10. Kita mendengar iklan-iklan tentang kekristenan. Tapi saya bersyukur waktu saya mengenal Yesus, saya ini gak boleh ke gereja. Saya gak bisa banyak waktu. Ya kalau ketahuan bisa dibantai saya. Waktu itu belum ada YouTube. Jadi saya benar-benar bertumbuh murni dari firman Tuhan. Ketika saya mengalami tantangan, Yesus bilang, kalau engkau ingin jadi muridku, ya engkau harus menderita. Barang siapa mau hidup beribadah kepada Kristus, dia harus menderita aniaya. Jadi kalau saudara menjadi Kristen lalu belum teraniaya, berarti belum benar tuh. Kristennya bilang amin. Apa itu teraniaya? Bukan kita mau dibunuh, saudara, enggak. Waktu engkau menjadi orang benar, ya, engkau harus melepaskan pengampunan kepada orang yang berdosa, kepada orang yang bersalah kepadamu. Engkau harus mendoakan orang, itu kan namanya teraniaya kan. Orang buat jahat kepada kita, kita enggak boleh balas. Itu teraniaya enggak, saudara? Iya. Jadi memang Alkitab bilang setiap orang yang mau hidup beribadah sungguh-sungguh pasti akan menderita aniaya. Tapi bersyukur kalau kita teraniaya karena firman Tuhan juga berkata Tuhan itu mendengar doa orang yang teraniaya. Makanya sering-seringlah Ini pengajaran yang benar. Ya, karena kalau saudara nggak teraniaya doamu nggak dijawab loh. Doa yang dijawab Tuhan tuh doa yang teraniaya. Mata Tuhan tuh tertuju kepada orang-orang yang lagi teraniaya. Teraniaya bukan hanya bicara tentang mau dibunuh. Saudara menyangkal dagingmu. Aku tuh pengen marah sama suamiku.
Tapi firman Tuhan bilang gak boleh, aku harus lepaskan pengampunan. Aku tuh pengen ngutuki anakku, tapi firman Tuhan bilang gak boleh, itu teraniaya saudara. Nah waktu itu saya pikir kenapa ikut Yesus begini banget. Sampai akhirnya sebuah pilihan itu diberi kepada saya. Papi saya bilang kalau kamu mau ikut Yesus, kamu angkat kaki dari rumah. Kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa satupun barang dari yang kamu punya. Termasuk kamu jangan bawa ijazah. Yang sekolahin kamu tuh saya, kata papi saya. Saya mau lihat, kamu pergi dari rumah ikut Yesusmu, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat, Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya penuh dengan pergumulan saat itu. Saya tidak mengenal siapapun. Waktu itu orang Kristen, gak ada link. Saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan keputusan apa yang harus saya ambil. Saya tahu banyak resiko di depan kalau saya harus tinggalkan keluarga, tidak bawa apa-apa termasuk ijazah. Tapi saya cuma berdoa gini, jangan biarkan saya mengambil keputusan menurut keinginanku. Biar itu menurut kehendak Tuhan. Seberat apapun proses yang akan saya alami, saya percaya kebahagiaan hidup saya itu hanya ketika saya berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Selesai berdoa begitu, buka Alkitab dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, dan apa saja yang kamu miliki, karena kamu akan memperolehnya lipat kali ganda. Lah Tuhan sendiri kan yang langsung berbicara. Mungkin kalau saya konseling sama pendeta, mungkin loh pendeta akan ngomong dipikir dulu. Ya jangan cepet-cepet tinggalkan rumah, ya berhikmat. Tapi karena langsung firman, makanya saya mau bilang orang Kristen, jangan malas baca firman. Semua masalahmu, masalah saya itu ada di Alkitab. Jalan keluarnya itu ada di firman. Kenapa sampai hari ini saya tidak terima titipan doa? Ya, lo ada pendeta nggak mau terima titipan doa? Ya, saya nggak mau. Kecuali saudara sakit atau memang saudara membutuhkan, saudara pengen bertobat atau mau dibaptis, itu saya mau layani. Tapi kalau cuma yang Bu titip doa dong, suami saya belum bertobat, ya saya tidak akan berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena saya tidak mencintai suamimu. Amin ibu-ibu. Doa yang menyelamatkan, doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang lahir dari hati yang hancur. Saya gak mungkin dengan hati hancur berdoa buat suami ibu-ibu. Karena saya tidak mencintai suaminya ibu, amin. Siapa yang bisa berdoa buat suamimu? Ya dirimu sendiri. Siapa yang bisa berdoa buat keluarga kita? Tidak ada pendeta sehebat apapun yang mau menangis buat keluargamu tuh gak ada. Yang bisa melahirkan doa yang berkuasa bagi keluargamu itu siapa? Ya dirimu. Makanya ketika Tuhan Yesus berjalan, dia mau disalib, ada wanita-wanita yang menangis. Yesus lewati mereka dan Yesus bilang apa? Tangisi dirimu sendiri. Ya, akhirnya saya mulai mengerti, oh ini loh setiap firman yang saya baca terjadi. Tuhan bilang satu saat keluargamu akan membenci engkau karena namaku. Tapi jangan takut, ketika hal itu terjadi pastikan dalam hatimu kamu jangan menolak aku, kata Tuhan. Saya tetap percaya kepada Yesus. Ketika dituntut kamu pilih keluarga atau Yesus, saya bersyukur. Saya tidak tahu di depan saya ada apa. Saya menghadap papi mami saya bilang saya pemilih Yesus. Siapa saya? Saya bukan orang lulusan teologi zaman itu. Saya bukan seorang pelayan Tuhan di gereja. Saya cuma seorang yang tidak tahu tentang Yesus, yang hidup dalam dosa, lalu saya ditangkap sama Tuhan. Ketika saya mulai bertumbuh iman saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab dulu saudara, sembunyi-sembunyi, bahkan saya harus baca di kamar mandi. Karena saya takut ketahuan. Papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai kamu jadi Kristen. Awas kamu pacaran sama orang Kristen.
Terlebih awas kalau sampai kamu menikah dengan orang Kristen. Dengar baik-baik, papi lebih baik masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Itu tertanam di benak saya. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan menjamah saya, ya, bukan karena saya kenal laki-laki atau saya kenal pacar, enggak. Saya benar-benar menerima Tuhan Yesus murni, benar-benar karena saya dijamah Tuhan waktu itu. Siapa yang bisa meneguhkan iman saya sampai akhirnya saya bisa memilih? Saya bilang saya pilih Yesus. Mami saya nangis saudara. Deb, kamu pikir baik-baik, kalau kamu pilih Yesus kamu mau hidup bagaimana? Kamu mau tinggal di mana? Bahkan waktu saya mau tinggalkan rumah, papi saya nangis berlutut di bawah kaki saya. Dia yang waktu itu galak, ya udah habis kata dengan kekerasan dia mencoba membuat saya kembali, saya tetap percaya Yesus. Terakhir dia menangis, dia berlutut di bawah kaki saya, dia bilang kembali. Papi mau merendahkan diri, melakukan apapun asal kamu mau kembali. Saya cuma peluk papi saya bilang saya sayang sama papi. Saya sayang keluarga ini. Tapi saya tidak bisa tinggalkan Yesus yang sudah mengubah hidup saya. Papi lihat sendiri bagaimana saya berubah. Mami saya juga nangis, apa yang terjadi dengan kamu? Saya bilang tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang terjadi dengan saya. Tapi Tuhan sedang berperkara dengan hidupku. Dan saya membaca di Alkitab semua tokoh-tokoh yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, mereka menderita. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak mau menderita, kasihan deh lo. Kalau ada orang Kristen yang datang konseling dan bilang, Bu saya ini ikut Yesus menderita, yes kamu sedang menggenapi firman. Enggak ada orang mau ikut Yesus sungguh-sungguh tidak menderita. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan menjamin, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang mau menderitalah yang akan mengalami kemuliaan. Saya cuma mau sampaikan, saudara masuk surga itu tidak gampang. Saudara mau masuk istana presiden aja gak gampang. Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke sana. Apalagi masuk dalam kerajaan Bapa Raja di atas segala raja. Kita sedang dipersiapkan, daging harus mati, penderitaan berat. Kita harus belajar mengalahkan kedagingan supaya kita layak masuk dalam kerajaan Bapa. Dikatakan di sana ayat yang ke-19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk apa? Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita semua sekarang sedang menantikan kapan Yesus datang kedua kali. Disitulah baru akan terlihat mana anak-anak Allah yang benar-benar anak Allah yang akan dinyatakan waktu Tuhan datang. Hari ini gereja banyak orang, banyak jemaat. Tapi tidak semua jemaat gereja itu masuk ke dalam kerajaan Bapa, kerajaan sorga. Tidak semua orang Kristen masuk sorga. Makanya ayat ini berkata dengan sangat rindu semua makhluk, seluruh makhluk menanti saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Walaupun sekarang kita ngaku Kristen, kita ngaku kita pelayan Tuhan, saya singer, saya worship leader di gereja, saya pendeta, saya gembala sekalipun. Tunggu saudara, belum dinyatakan. Jadi jangan terlalu pede. Yesus berkata, ketika aku datang kali kedua, baru aku akan berterus terang, kata Yesus. Garis bawahi kata berterus terang. Kenapa Yesus bilang waktu aku datang kembali kedua baru aku akan berterus terang di akhir zaman. Karena sekarang masih banyak yang ngaku-ngaku. Tapi ketika Yesus datang kali kedua dia bilang aku akan berterus terang kepadamu bahwa sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Sebab engkau pembuat kejahatan.
kejahatannya. Dan Yesus akan berkata, mari setiap kamu yang melakukan kehendak-Ku. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mari kita mengerti saudara sebelum terlambat. Saat ini kita semua dengan sangat rindu. Ya, makanya jaga keselamatan kita. Rasul Paulus mengingatkan di dunia ini, selama engkau menumpang di dunia ini, hiduplah dengan takut dan gentar. Hidup takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan. Jangan simpan kepahitan lama-lama. Saudara punya kekecewaan dengan orang, ya ada loh orang Kristen tidak omongan sama keluarga. Ya 10 tahun, ya nggak omongan sama suami, berantem 3 hari nggak ngomong. Ada di sini, nggak usah angkat tangan. Saudara, ya kekristenan macam apa yang hari ini kita hidupi? Orang yang melepaskan pengampunan itu sakit nggak? Sakit. Makanya banyak orang Kristen telepon saya, Bu, saya dengar khotbah Ibu harus melepaskan pengampunan, tapi saya nggak bisa, Bu. Sakit banget, Bu, yang dia lakukan kepada saya. Bagaimana bisa saya mengampuni mertua saya? Bagaimana bisa saya mengampuni menantu saya? Dia tuh jahat. Saya bilang itulah aniaya. Setiap orang yang mau belajar melakukan firman pasti akan teraniaya. Kenapa? Karena kita melawan daging kita untuk melakukan firman. Kita berjuang saudara. Ya. Lalu ayat yang berikutnya berkata, ayat 20 saya dikatakan, firman Tuhan berkata, sebab dengan sangat rindu karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 20 berkata, 21, ya tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dikatakan di sana kita ya hidup di dalam pengharapan. Ya karena segala makhluk dikatakan ya kita akan dimerdekakan dari perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Ya, seperti bangsa Israel, mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, dibawa keluar ke tanah perjanjian. Ayat berikutnya ayat 22 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini punya masalah? Yang namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Entah keluarga yang belum bertobat, itu masalah. Ya entah masalah keuangan, itu masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Yang tidak ada masalah, yaitu tadi saya doakan biar ada masalah. Jadi kita semakin mengenal Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk, semua orang. Jadi saudara jangan terlalu merasa bahwa saudara punya masalah yang paling besar. Kadang-kadang saya kalau layani orang konseling itu, dia merasa masalah dia itu yang paling besar. Bu rasanya saya sudah gak kuat bu, saya gini. Jangan, saya bilang ibu jangan terlalu iba diri merasa masalahmu yang paling besar. Semua orang bu hari ini mengeluh oleh beratnya tekanan yang kita rasa sekarang. Kita sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat yang ke-23 berkata di sana, ya dan bukan hanya itu bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga apa? Mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita pun yang sudah menerima karunia Roh Kudus, kita pun yang sudah menerima ya dikatakan di sana karunia sulung roh ya. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Roh Kudus, kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus, kita mengaku Yesus Tuhan. Kita pun sekarang ini juga masih mengeluh dalam hati. Sementara kita ini menantikan apa? Pengangkatan kita sebagai anak. Itu baru akan terjadi waktu Tuhan Yesus datang. Kita dibebaskan dari tubuh kita yang fana ini dan diganti dalam tubuh kemuliaan.
Jadi semua manusia, mau pendeta, mau orang yang gak kenal Tuhan, mau jemaat, semua kita itu masih mengeluh sampai hari ini. Mengeluhnya beratnya tekanan di dunia ini. Rasul Paulus bilang, aku ingin melakukan yang baik, tapi kenapa daging ini pengen lakukan yang jahat? Sampai Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Dan aku lebih suka untuk meninggalkan tubuhku ini dan menetap kepada Tuhan. Karena selama aku masih dalam tubuhku ini, aku masih jauh dari Tuhan. Kita tahu khawatir itu gak boleh. Tapi kan berapa banyak kita sering khawatir. Kita tahu marah itu gak boleh, tapi berapa banyak kali kita masih jatuh di dalam kemarahan. Karena kita masih di dalam tubuh yang fana ini. Tubuh daging, makanya dikatakan kita mengeluh. Mengeluhnya kita bukan karena mengeluh bersungut-sungut. Enggak, aduh aku ini kok masih gak berkenan ya sama Tuhan ya. Kok aku marah lagi ya, kok saya melakukan dosa lagi ya. Berat berjuang. Karena itu kekristenan adalah sebuah perjuangan, tugas dan perjuangan kita gak selesai waktu kita sudah duduk diam di gereja. Ada hal yang harus kita kalahkan, yaitu kedagingan kita untuk kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu loh kita mengeluh. Saya kok, aduh Tuhan ya saya tuh udah kepengen gak marah-marah loh, tapi kenapa hari ini saya marah lagi Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu loh kita mengeluh. Saya itu udah gak kepengen khawatir, tapi kenapa Tuhan saya masih khawatir Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kita masih berjuang ya. Kita masih mengeluh di dalam hati sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak. Ayat 24 dikatakan di sana, sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kita ini diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan kita apa? Kelak kita akan menerima karya keselamatan Tuhan itu. Kita diakui sebagai anak dan kita bisa masuk ke dalam kemuliaan kerajaan Allah itu. Itu pengharapan kita adalah hidup yang kekal. Tetapi sekarang pengharapan itu belum bisa kita lihat. Namanya juga pengharapan. Pengharapan itu belum kita lihat. Karena tadi itu dikatakan makanya segala makhluk masih menanti saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Nah pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Tapi kita bersyukur kita berada dalam pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Kita bersyukur loh saudara, kita ini hidup dalam pengharapan. Kalau saya dulu hidup tanpa pengharapan, mudah-mudahan. Dulu hidup saya semoga saya masuk surga. Semoga, insya Allah. Tetapi di dalam Yesus ada sebuah jaminan pengharapan yang pasti. Tapi memang sekarang kita belum melihat. Makanya orang Kristen pun masih banyak yang takut mati. Jujur. Berapa banyak yang sudah siap mati? Saya pengen lihat tangan yang terangkat. Halo, yang sudah siap. Saya nggak tanya yang sudah mau loh. Kalau sudah mau itu berarti Tuhan saya pengen mati. Enggak, yang sudah siap mati. Saudara melewati 2 tahun masa pandemi, saudara nggak siap-siap mati juga? Hello, kebangetan loh. Kalau saudara tidak siap-siap tuh kebangetan loh. 2 tahun masa pandemi, ketika pandemi saya bilang ke suami saya. Waktu pandemi baru mulai masuk, orang meninggal, pendeta banyak mati. Saya bilang ke suami saya, kita nggak tahu berapa lama pandemi ini akan terjadi. Saya bilang, tapi ada nggak ya di antara keluarga kita yang nanti akan dipanggil Tuhan? Kita nggak pernah tahu. Saya bilang, makanya kita siap-siap yuk. Saya bilang ke suami, mungkin saya yang akan dipanggil, kamu yang tinggal, atau mungkin kamu yang dipanggil. Atau mungkin ada di antara anak kita yang akan dipanggil di masa pandemi ini. Gak ada yang tahu kan. Tapi pengharapan kita dalam Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Amin saudara. Pengharapan di dalam Kristus itu pasti.
Tapi segala makhluk sampai hari ini kan belum melihat itu. Namun persiapkan hidupmu. Mempersiapkan kematian itu bukan beli tanah di San Diego Hills di Jakarta tuh saudara. Saya tuh sering ya diundang, Bu, Ibu bisa doakan pemakaman, iya di mana? San Diego Hills. Tanahnya aja satu lubang itu miliar. Kenapa? Itu pemakaman yang sangat eksklusif, mahal. Ya. Lalu ketika saya datang ke pemakaman itu, ibunya ngomong, kami satu keluarga sudah pesan lubang loh Bu, ini 1, 2, 5 lubang loh ini. Saya, suami, anak-anak 5 lubang. Terus saya bilang, selamat ya Bu, berarti sudah pengen masuk di lubang itu. Ya enggak Bu, kenapa udah beli lubang? Pertanyaan saya, ibu udah siap mati belum? Ya belum lah, lah kenapa udah siapin lubangnya? Persiapkan hidupmu daripada persiapkan lubangnya. Tapi manusia itu lucu. Ya lucu saudara, karena tanahnya mahal, nanti pengen dikuburnya di tempat yang bergengsi. Kalau saya nggak peduli mau dikubur di mana, yang penting hidup kita bukan mati kita. Saya bilang, ibu kalau sudah beli lubang berarti udah siap ya Bu masuk ke dalam. Ya enggak juga Bu, saya mau bilang daripada ibu beli lubang yang harganya 1 M, 5 lubang berapa M? 5 M. Tanah kuburan loh. Mahalnya harga tanah kuburmu tidak menjamin engkau masuk surga. Daripada buat beli tanah kubur, mending buat bangun panti asuhan atau buat pembangunan gereja di desa, benar nggak? Bagaimana cara ibu mempersiapkan hidup kematian? Hidup dalam kekudusan Bu. Bukan siapin lubang kubur. Bukan siapin baju putih buat mati. Peti yang ada gambar Tuhan Yesus di sekeliling. Enggak. Persiapkan hidup menuju kematian. Kalau ada kepahitan nih buang saudara, buang. Bersihkan hatimu. Kalau ada kebencian, kekecewaan, buang. Kalau ada dosa, kenajisan, percabulan, buang dari hidup kita. Marah, buang dari hidup kita. Kita mengejar kekudusan. Ya, kenapa? Karena kita ini sudah punya pengharapan. Jangan sampai pengharapan itu hilang. Karena orang mengharapkan yang belum dilihat. Nah sekarang masalahnya kita ini belum tahu, kita ini belum lihat. Kalau dari Tuhan, pengharapan itu pasti, tapi yang bisa membuatnya hilang siapa? Kita sendiri. Lalu ayat 25 berkata di sana apa? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saya belum lihat nih, tapi saya percaya. Kita menanti dengan tekun ayat yang ke-26. Ya di sana dikatakan ayat yang ke-26, demikian juga ya roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, biar kita semua hari ini hati kita terbuka untuk Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang akan memberikan kita kemampuan. Sehingga kita bisa melihat di Alkitab ketika Thomas belum dipenuhi Roh Kudus, dia adalah seorang yang meragukan kebangkitan Yesus. Dia bilang, saya gak percaya. Kalau Yesus berdiri di depanku dan dia menunjukkan lubang di lambungnya, baru aku mau percaya bahwa dia hidup. Itu Thomas sebelum dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, Thomas pergi menjadi seorang penginjil yang sangat gagah berani. Bahkan dia membuka beberapa gereja saudara. Dan sampai akhirnya dia harus mati, dibunuh karena nama Yesus. Roh Kudus memberikan kita keberanian. Roh Kudus memberikan kita jaminan. Apa yang sudah kita terima dari Bapa. Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah pengajar bagi kita. Makanya orang Kristen yang punya Roh Kudus gak perlu tanya-tanya lagi. Cari pendeta kanan kiri yang hebat. Kita punya Roh Kudus. Setiap Alkitab yang kita baca. Kalau ada orang tanya saya, Bu, maksud ayat ini apa? Saya bilang baca berulang-ulang. Berdoa, bilang Roh Kudus, terangkan kepada saya apa maksud dari ayat ini. Tidak usah tanya-tanya pendeta, jangan tanya saya. Ini waktunya engkau mencari Tuhan sendiri. Baca berulang kali kalau nggak ngerti. Bilang Roh Kudus sambil berdoa.
terangkan kepadaku arti dari firman ini. Kita semua harus bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan, saudara. Ada Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jangan sampai kita terlambat. Kita ada di masa-masa penantian hari-hari ini. Kita ada di masa-masa pergumulan, penantian, pengharapan. Jangan bilang ya mungkin masih lama kiamat. Tapi yang namanya mati itu bisa datang kapan saja. Ya, saya melihat banyak orang hari-hari ini sudah nggak pandemi, seneng. Waduh, dulu waktu pandemi, ya mau keluar rumah, satu langkah aja nggak berani, saudara. Padahal waktu belum pandemi, biasa ke kutub utara, kutub selatan, tiap liburan sudah ada di mana-mana. Begitu pandemi, di dalam rumah nggak berani keluar satu langkah pun, karena dia pikir hidup matinya di tangannya corona. Jangan dibolak-balik, hidup mati kita bukan di tangan corona, bukan di tangan virus, tapi di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, biar kena corona juga tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, duduk di kursi juga bisa mati. Ya, saya bersyukur dari awal pandemi saya tuh berdoa gini, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya nih kena virus corona ini, enggak apa-apa, asal itu untuk saya bisa bersaksi. Karena saya percaya kalau belum waktunya mati, biar saya kena corona saya tidak akan mati. Saya pengen memberi kesadaran kepada umat Tuhan, hey, penyebab mati itu bukan karena corona, tetapi memang sudah waktu kita selesai. Jadi saya tuh kita satu keluarga bintang 3 corona. Dari yang pertama saya kena satu keluarga tuh nggak apa-apa. Yang kedua kita kena yang delta itu, saudara. Itu saudara ipar saya di Solo meninggal umur 48 tahun, masih muda sekali. Nggak ada sakit apa-apa, kena delta cuma beberapa hari lewat, meninggal. Kita habis pulang dari Solo, saya balik ke Jakarta, kita kena delta. Tapi saya tetap dengan ketetapan hati, kalau belum waktunya mati, saya tidak akan mati. Saya sampai sesak napas, suami saya muntah-muntah udah mau meninggal, saudara, waktu itu. Tapi saya cuma bilang, kalau belum waktunya mati kita tidak mati. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya kena lagi? Tuhan bilang karena ini varian baru. Jadi kamu harus rasa supaya kamu bisa bersaksi. Karena waktu itu semua orang ketakutan. Kami bisa melewati itu. Kami sembuh, saudara, cuma karena apa? Kita sembuh dengan perjamuan kudus. Saya waktu itu tidak mau ke rumah sakit. Teman-teman yang menawari karena waktu kita kena itu delta awal. Di Jakarta belum ada yang kena. Saya juga waktu itu belum tahu itu delta. Waktu itu banyak orang yang, Bu, kalau butuh rumah sakit ngomong ya, saya masukin ibu ke rumah sakit ini. Pokoknya banyak yang nawarin. Saya bilang ke suami, kita tetap makan, kita berdoa loh. Jangan sampai masuk rumah sakit. Kita pokoknya berdoa di rumah. Malam itu saya sesak napas. Wah, gak bisa napas saya, saudara. Sampai udah bunyi. Iblis datang ngomong, iparmu mati. Awalnya sesak napas gitu. Lalu dibawa ke rumah sakit. Kamu nanti malam pasti dibawa ke rumah sakit. Pasang ventilator, habis itu kamu mati. Karena waktu itu banyak sekali pendeta mati. Terus saya tuh bilang, Tuhan, saya percaya hidup mati saya di tangan Tuhan. Saya sudah mikir saya akan hubungi siapa ya yang janjiin saya masuk rumah sakit. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, engkau punya Tuhan. Kenapa kamu gak angkat perjamuan kudus? Saya bilang ke suami, Tuhan ingetin kita angkat perjamuan kudus. Suami saya bilang, iya saya tadi juga dapatnya begitu. Ayo kita angkat perjamuan kudus malam ini. Di tengah saya yang udah sesak napas, kita angkat perjamuan kudus. Habis perjamuan, saya bisa bernapas lega. Malam itu saya tidur tanpa batuk. Jam 2 malam saya kebangun, rasa pengen muntah, batuk. Saya ke kamar mandi, saya muntah, saudara, dan itu riak semua keluar. Kan itu yang bikin kita gak bisa napas. Setelah malam itu, saya sembuh. Dan akhirnya saya bisa bersaksi. Lewat YouTube saya bersaksi. Ketika setelah kami sembuh, delta merebak di Jakarta. Tidak ada rumah sakit sampai di tenda-tenda. Orang-orang yang mendengarkan kesaksian saya di Mesbah Doa, mereka melakukan hal yang sama. Mereka angkat perjamuan.
Dan saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan. Saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan. Roh membantu kita, Roh Kudus membantu kita. Berdoa bahkan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27 di sana dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita? Kita ini nggak tahu caranya berdoa bagaimana. Kenapa banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan? Karena dia berdoa menurut kehendaknya sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita berdoa menurut kehendak Allah. Kalau kita berdoa menurut kehendak Allah, maka pasti doa itu akan didengar. Masalahnya kita selalu berdoa menurut kehendak kita. Makanya ada orang-orang yang kirim ke saya WA, Bu tolong doakan ya, ngasih proposal doa. Doakan ya Bu, 1 suami saya namanya ini, 2 anak saya, 3 menantu saya, 4 cucu saya. Saya bilang maaf Bu, saya tidak akan berdoa. Ibu datang sendiri kepada Tuhan. Minta Roh Kudus yang bimbing. Supaya kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Karena doa menurut kehendak Tuhan itulah doa yang berkuasa, yang didengar oleh Tuhan. Saya cuma mau bilang saudara, hari ini pesan saya, jangan bawa proposal doa kepada Tuhan. Betapa sering kita membawa proposal doa kita 1 sampai 100. Kita bawa di satu kertas, Tuhan ini loh proposal doa saya, tolong Tuhan tanda tangan. Waktu tidak dipenuhi kita kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Bawa kertas kosong di hadapan Tuhan. Dan bilang, Tuhan tulis apa kehendak-Mu bagiku. Saya yang tanda tangan. Katakan,